Shalom, selamat pagi. Kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita akan bahas satu tema, yaitu keputusan yang berdampak ilahi. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini selalu kita bisa mengambil keputusan dan keputusan dan keputusan. Bahkan hidup kita yang kita hidupi hari ini adalah sebuah keputusan yang saudara ambil. Pagi ini kita akan melihat satu bagian, yaitu firman Tuhan yang berkata bahwa ada keputusan yang berdampak ilahi. Ini tema yang kita akan pelajari untuk beberapa hari ke depan. Saya ambil dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini sebuah keputusan, sebuah keyakinan di mana Tuhan berkata, aku berdiri depan pintu hati. Kalau kau mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu, dan kamu bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini sebuah keputusan yang kita ambil. Apakah kita ini mau membukakan pintu atau tidak? Tapi sebelum kita membukakan pintu, ada satu kalimat yang berkata, kalau engkau mendengar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bukan sekedar mendengar, kita mungkin bisa mendengar ketukan pintu, tetapi kalau kita tidak mempercayai siapa yang ada di luar, mustahil kita akan membukakan. Jadi saudara Tuhan, di dalam kita mengambil keputusan, itu harus disertai dengan sebuah keyakinan, percaya bahwa siapa yang di depan pintu dan mengizinkan dia masuk. Kalau kita tidak mengenalnya, kita bisa tidak mengizinkan dia masuk, hanya membukakan saja. Tetapi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini kita harus mampu mengambil keputusan yang saya sebut keputusan yang berdampak ilahi, di mana kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus masuk di dalam kehidupan kita, masuk di dalam hati kita. Dan kalau kita mengambil keputusan seperti itu, maka kita berkata, dia akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan dia. Artinya kita satu meja bersama dengan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang kita akan pelajari, bahwa dalam keputusan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, itu keputusan yang berdampak ilahi, yang membuat saudara akan mengalami sesuatu yang bukan sekedar kita makan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama dengan kita, bukan sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, tapi kita harus mengambil keputusan dulu, meyakini bahwa dia adalah Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka itu akan berdampak ilahi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, dan kami tahu bahwa Engkau akan ada dalam hati kami, dan hidup kami akan berdampak ilahi. Haleluya. Amin.